bersama kakak di Advent Kids Ministry. Kakak. Pasti adik-adik yang ada di rumah gak sabar nih memuji Tuhan. Banget Kak. Apalagi kita hari ini melompat untuk Tuhan. Iya Kak. Menari untuk Tuhan. Kak, mau mendengarkan firman Tuhan. Wow, senang. Kak. Wow. Kak. Kita sapa dulu nih Kak. Pasti udah standby kan di rumah kan. Kita sapa dulu. Wow. Adik-adik yang ada di Jakarta, apa kabar? Adik-adik yang ada di Sumatera Selatan. Hai. Di Sumatera Utara mana suaranya? Dan enggak yang paling jauh nih Kak. Di mana yang paling jauh? Di mana? Di mana ya Kak? Di mana? Di Papua. Di Tanjung Enim. Oh, di Tanjung Enim. Kak. Tadi kan kita udah sapa nih. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita kan Kak. Nah, kita undang untuk adik-adik yang ada di rumah ini untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik yang ada di rumah kita akan nyanyikan Yel Advent Kids Ministry. Wow, ayo adik-adik. Oh, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Betul, kita Kak. nyanyikan Yel kebanggaan kita. Yel Advent Kids Ministry. Ayo kita semangat dong. Bangkit berdiri. Ajak teman-temannya, papa mamanya sekalian untuk bernyanyi bersama kakak-kakaknya. Adik-adik yang di rumah, ayo ikuti kan gerakan kakak-kakak. All join in. Hey all join us. Hey all join in. Hey all join us. Advent Kids be strong. Advent Kids be brave. Advent Kids be strong. Together we be brave. Sukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Advent Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Advent Kids, Tuhan persatukan. Sekali lagi dong, ayo semangatnya. Katakan, hayo. Join in, hey all join us, hey all join in, hey all join us. Advent Kids be strong, Advent Kids be brave, Advent Kids be strong, together we be brave. Sukan pada dunia. Sukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Advent Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Advent Kids, Tuhan persatukan. Bersama Advent Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Advent Kids, Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Advent Kids be strong. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah kembali pada sore hari ini. Maka daripada itu kami serahkan kepada Tuhan ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah Tuhan berkenan atas ibadah yang kami lakukan pada sore hari ini. Dengan nyanyian yang kami nyanyikan untuk Tuhan, bahkan firman Tuhan yang akan kami dengar pada sore hari ini. Tuhan yang memberkati. Berkati juga untuk anak-anak yang mendengarkan dan menonton acara ini. Tuhan berkati. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Aduh kakak udah gak sabar nih kak. Mau lompat-lompat untuk adik-adik yang ada di rumah. Kak. Tadi kakak ingat satu lagu kak. Apa itu ya? Kata lagunya itu temanku, kau temanku. Gimana sih kak? Aku Oh, lupa. kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Iya. Betul. Ayo adik-adik nyanyikan bareng-bareng. Kita akan nyanyikan lagu Kau temanku, ku temanmu. Itu ya adik-adik Ayo yang ada di dong rumah. diajak teman-temannya. Dengan Kita penuh lompat semangat. bersama.
Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega. Dengan apa? Dengan roti. Dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana. Dengan apa sih? Dengan baju. Ku akan selalu menunggumu dan mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. ku akan selalu menunggumu. Ku akan selalu menunggumu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kak, kita akan terus memuji Tuhan lagi Kak, biar lebih semangat. Wah, lagu Tadi apa lagi ya Kak mau kita nyanyiin? Tadi kau temanku, ku temanmu. Mm-mm. Sekarang kita bernyanyi bila kau senang hatimu Bila bahagia. kau senang, Adik-adik yang di rumah, bahagia. semangat Ayo, untuk semangat memuji lagi. Tuhan. Bila kau senang, hatimu pasti bahagia. Adik-adik yang di rumah, ikuti gerakan kakak-kakak ya. Bila kau senang, hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan tiangkan. Aha! Sama dengan tangan, Gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatimu bahagia, dengan cara mengatakannya. Berikan itu kepadaku, mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan. Aha. Kedua, Gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku, mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan tiangkan. Aha! tiga, Cadan, gerak pundak kawan, Gerakan ke depan, gerakan ke belakang. Senang, hatimu bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku, mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan tiangkan. amin. Wow, seru banget ya Kak. iya Kak. Tapi Kak juga masih pengen menyanyi Kak. Aduh Kak, iya. Tapi lagunya ada bahasa Inggris gitu Kak. Apa ya? I will sing for I will Jesus. for Jesus. I will sing for Jesus Kak. Oh iya, ayo adik-adik nyanyikan lagu pujian ini. Kita katakan I will sing for Jesus. Ya, Kita masih bagi kakak yang ada berdiri di ya. layar kacanya, di handphonenya, perhatikan gerakan. We sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian yang syukur, ku naikkan dengan hati bersyukur. Sangat besar, sangat besar, sangat besar Kuasanya untukmu Tuhan. Ayo melompat. Kekuatanku untukmu Tuhan. Pujian dan sembahku untukmu Tuhan. Untukmu Tuhan, semua di hidupku.
sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian dan syukur ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah besar, sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan, untukmu Tuhan, kekuatanku. Yeay, Yes, untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. untukmu Tuhan. Untukmu Tuhan, kekuatanku. Yes, Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Kak. Ya Kak. Tadi kita udah nyanyi nih. Iya Kak. Udah capek. Terus Kakak udah keringat. iya Kakak keringetan tapi Pasti masih juga. semangat tahu Kak. Walaupun Iya, keringetan ya. kayak gini. Nah, Kak. Hmm. Jadi karena kita udah memuji Tuhan, udah bersorak-sorai, udah Iya. bernyanyi. Saat ini kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, Oh, Kakak. benar Kakak. Kita naikkan ucapan syukur kita karena kebaikan Tuhan. Betul, Kak. Jadi adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan bernyanyi, memuliakan nama Tuhan, menaikkan serta ucapan syukur kita. Kita bernyanyi mata kecil ini. Adik-adik yang di rumah, menenangkan hati dan pikirannya, memuji Tuhan, menaikkan serta ucapan syukur, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan adik-adik yang ada di rumah. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. yang tak pernah Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Adik-adik yang ada di rumah, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Mulut kecil, Mata kecil ini, mulut kecil ini mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, Tangan kecil ini, kaki kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. adik-adik yang ada di rumah, mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan kepada adik-adik. Berdoa, tulipat tangan, naikkan ucapan syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan ulangi lagi lagu ini dari awal. Mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar.
besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah Nah, adik-adik yang ada di rumah juga, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Dengan penuh ketenangan hati timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah dan cinta kasih Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini kami dapat memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami, bahkan juga adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati bersama dengan Pak Hibur, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Shalom, selamat sore adik-adik Eben Kids Ministry. Wow, penghiburan seneng banget nih sore hari ini ketemu dengan adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Hello, pasti udah kangen banget kan sama wajah kehiburan dan tentunya dong setiap firman yang akan kehiburan sampaikan. Tapi hari ini nih kehiburan gak sendiri, ada kakak cantik di sebelah kiri kehiburan. Siapakah dia? Kita kenalan sama kak yang di samping Kak Hiburan ini ya, boleh ya? Boleh ya? Boleh. Kita kenalan ya. Sayang banget kalau kita nggak tahu siapa namanya. Kak, boleh kenalan nggak? Boleh. Hai adik-adik, nama kakak Kak Sasa. Jadi kali ini kakak di sini mau nemenin Kak Hiburan untuk cerita di Eben Kids Ministry. Nemani Kak Hiburan untuk apa? Cerita di Eben Kids Ministry. Betul sekali ya adik-adik di rumah. Kak Sasa temani Kak Hiburan untuk cerita di Eben Kids Ministry. Adik-adik di rumah, sebelum kita mulai cerita firman Tuhan pada sore hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata. Jangan ada yang buka-buka dong sebelah kirinya. Tutup bener-bener, tundukkan kepalanya. Kak Sasa akan pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan cinta kasih yang telah Kau berikan kepada kami. Kami juga serahkan waktu ini untuk kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya kami dapat mengerti semuanya dengan baik. Hanya dalam nama-Mu kami minta berdoa, haleluya, amin. Baik, sore hari ini Kak Sasa, kita akan bahas satu tema Eben Kids yang sangat-sangat menarik. Kira-kira temanya apa? Temanya apa? Kita tanya adik-adik yang di rumah. Ya, coba kita tanya. Ada nggak sih yang tahu adik-adik yang di rumah? Kasih tahu dong, ketik dong. Apa sih tema kita hari ini? Ada yang tahu nggak? Bantu Kak Hiburan dan Kak Sasa. Coba deh kita tanya sama Kak Sasa. Kayaknya Kak Sasa tahu deh tema kita hari ini. Kak Sasa, bantu dong adik-adik yang di rumah, temanya apa sih? Kak Sasa coba inget dulu ya temanya apa. Emang sih kemarin Kak Hiburan udah tanya. Temanya udah ngasih tahu ke kakak. Kira-kira. Betul sekali. Belum. Maafin Kak Hiburan, nggak usah marah, biasa aja. Kayaknya soal tentang berbagi deh. Berbagi? Iya. Berbagi apa ini? Berbagi cinta, nggak mungkin. Nggak mungkin. Oh, berbagi dalam apa? Dalam apa adik-adik? Dalam kekurangan. Iya, itu tuh ada yang ketik tuh, berbagi dalam kekurangan. Sama-sama yuk. Kita sebutkan tema kita bareng-bareng dengan adik-adik yang di rumah setelah hitungan ketiga. Siapa yang hitung? Kak Sasa atau Kak Hiburan? Kak Sasa, oke. 1, 2, 3. Berbagi dalam kekurangan. Adik-adik yang di rumah pasti udah gak sabar kan? Udah greget banget. Gimana sih cerita hari ini? Nah, temanya tadi kan berbagi dalam kekurangan. Kak Sasa gimana sih? Berbagi itu gimana sih?
menurut Kak Sasa nih, berbagi itu ketika kita punya barang. Hanya barang doang? Enggak, semuanya lah. Makanan? Barang, makanan, mainan, baju, celana, pokoknya semuanya. Terus tiba-tiba ada teman kita yang membutuhkan atau teman kita yang mau. Nah, kita dapat ngasih tuh ke teman kita. Itu namanya berbagi. Berarti kalau kita punya banyak baju, banyak makanan, banyak mainan, kita bagi, emang itu hebat, biasa aja kan kita berbagi itu kelimpahan banyak. Ya, ini nih yang mau dibahas. Kelimpahan tadi Kak Hiburan bilang kan. Nah, kelimpahan itu kan berarti punya banyak ya? Iya. Banyak. Tapi kalau kali ini kita bahas tentang kekurangan, berarti kita punya sedikit kan Kak. Nah, coba adik-adik pernah nggak berbagi dalam kekurangan? Nah, Kak Hiburan ngomong-ngomong soal tentang berbagi dalam kekurangan, Kak Sasa pernah baca di Alkitab itu ceritanya intinya itu. Jadi ada seorang janda. Oh, di Alkitab, di mana tuh kitabnya? Di 1 Raja-Raja. Yuk, kita boleh ajak adik-adik yang di rumah buka Alkitab. Kak Hiburan bawa Alkitab tahu. Oke, Kak Hiburan. Nanti Kak Sasa yang bilang, Kak Hiburan yang buka. Oke. 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja. Pasal 17. Nih, sudah nih ketemu. Terus? Pasal 17. Udah ketemu? Udah. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai yang terakhir. Oh iya, Kak Sasa, Kak Hiburan juga sering baca teks itu loh. Oh ya? Itu kan tentang Elia itu kan nabi. Iya, nabi Tuhan. Hamba Tuhan dan janda di Sarfat. Janda itu kan berarti dia nggak punya suami. Nggak punya suami. Terus anaknya itu nggak punya papa. Sama Kak Hiburan. Kak Hiburan juga nggak punya papa. Sama. Kok jadi curhat ya? Kita bahas firman Tuhan lagi ya. Oke. Nah, adik-adiknya di rumah itu tuh tentang Elia dan janda di Sarfat. Nah, dengerin baik-baik nih ya. Jangan ribut, gak usah lari sana lari sini. Dengerin nih, Kak Hiburan dan Kak Sasa mau cerita nih baik-baik. Denger ya. Adik-adik tahu nggak sih di Israel itu waktu itu Kak Sasa ya, sedang terjadi namanya kelaparan. Di sana tuh nggak ada hujan di sana musim kemarau panjang. Kenapa? Tuhan lagi menghukum orang Israel. Kenapa dihukum? Ya mereka tuh nggak hidup takut akan Tuhan. Mereka menyembah berhala. Bentar Kak, ngomong tentang kelaparan, kayaknya adik-adik di rumah pernah ngerasain kelaparan nggak ya? Kalau lapar satu hari aja nggak makan rasanya gimana sih? Lapar banget, kalau Kak Sasa nggak kuat. Aku tuh pernah ya Kak Sasa ya kalau nggak makan satu hari itu ya menggigil. Kalau Kak Sasa berdiri aja aku nggak mampu. Nggak mampu. Langsung lemas badannya. Lemas. Wah, kalau konteks Alkitab itu gimana? Iya, nah denger nih. Kak Hiburan lanjut ya ceritanya ya. Oke. Nah, waktu itu Nabi Elia itu disuruh Tuhan itu untuk pergi ke Sarfat. Nah, kata Tuhan kepada Elia, kamu tuh ke Sarfat. Di sana nanti ada seorang janda akan memberi kamu makan dan minum. Wow. Gitu. Kata Tuhan. Kata Tuhan kepada Elia. Kira-kira Elia mau nggak? Menurut Kak Sasa, karena Elia ini hamba Tuhan, orang yang taat sama Tuhan pasti Elia mau. Elia mau ya? Iya. Oke, singkat cerita, Elia mau. Beneran? Seperti Kak Sasa bilang barusan. Oh my God, ternyata Elia mau. Dia mau. Nyampe di pintu gerbang tuh, di Sarfat tuh, dia lihat. Ada seorang ibu-ibu lagi ngapain tuh, lagi ngapain. Nyatanya lagi mengut kayu bakar. Setelah itu, tiba-tiba Elia berkata, bolehkah engkau ambilkan aku air minum? Gitu kan ngomongnya kan. Iya. Kira-kira dia mau nggak? Secara nih ya, Nabi Elia kan baru datang tuh, nggak dikenal, orang asing, nggak pernah ketemu. Masa tiba-tiba nyuruh ngambil air? Masa dia mau? Nggak mungkin dia mau. Kalau Kak Sasa sih nggak mau, kan nggak kenal. Mungkin janda itu nggak mau. Adik-adik di rumah, kira-kira janda itu mau nggak sih ngambilin air minum di dalam kendi untuk Nabi Elia? Ayo adik-adik di rumah, kira-kira dia mau nggak? Apa? Yang kenceng dong ngomongnya. Mau Kak Sasa? Mau. Baik banget. Iya dong. Ampun. Dia mau. Setelah itu dia berangkat tuh. Tapi langsung ditimpali lagi. Nabi itu ngomong lagi. Dan juga buatkan aku sepotong roti. Sepotong roti. Di sini hebatnya Kak Sasa. Nabi itu suruh janda ini untuk buatkan dia sepotong roti. Wah. Kira-kira janda itu mau nggak? Itulah, satu sisi Nabi ini lapar, dia haus. Satu sisi juga ini janda loh. Janda itu tahu nggak Kak Sasa itu kan, janda itu kan itu biasanya miskin loh. Miskin? Nggak punya apa-apa. Namanya janda nggak punya suami. Tapi janda ini punya anak nggak? Ada anaknya, satu orang. Satu? Ada anaknya masih kecil. Setelah janda itu mendengar bahwa Nabi Elia minta air, terus minta roti, janda itu sedih banget.
Sedih. Iya sedih. Kok bisa sedih? Ya secara nih ya, mereka itu kan orang miskin. Nggak punya apa-apa, hanya punya segenggam tepung, segenggam loh Kak Sasa. Cuma segenggam. Dan sedikit minyak. Ya sedikit ya nggak banyak, sedikit sekali. Terus dia bilang, aduh Tuhan, aku tuh sama anakku mempertaruhkan hidupku di dalam segenggam tepung ini dan minyak ini. Karena kalau dia buat hari itu, roti itu, oke, mereka makan berdua sama anaknya, besok nggak ada lagi. Itu yang terakhir. Mereka nggak punya apa-apa lagi. Tapi masalahnya Elia kan nabi, hamba Tuhan. Iya. Satu sisi Tuhan berfirman kepada Elia sebelumnya, aku akan menyuruh janda untuk memberi engkau makan dan minum. Tapi satu sisi kalau mereka buat roti itu dari tepung dan minyak itu, mereka kasih ke nabi itu, mereka nggak bisa makan apa-apa lagi adik-adik. Jadi nanti janda sama anaknya yang kelaparan dong. Kelaparan dong. Ya. Dilema antara anakku, diriku, dan hamba Tuhanku. Dilema. Gimana? Kalau Kak Sasa ada di posisi janda itu, bagaimana perasaan? Kalau Kak Sasa sih lebih milih aku sama anakku. Kan secara Kak Sasa nggak tahu Elia itu, nggak tahu pasti siapa dia. Kan dia pendatang. Ya nggak mungkin lah Kak Sasa dengan enaknya ngasih. Padahal Kak Sasa punya anak. Pasti Kak Sasa dahulin Kak Sasa sama anak Kak Sasa dulu dong. Nggak mungkin lah si Elia ini. Bener-bener. Nah adik-adik yang di rumah gimana tuh? Janda ini dilema. Dia bingung. Antara mau nggak ya kalau aku buat, sedangkan ini hanya tinggal segenggam tepung adik-adik. Dan sedikit minyak untuk menggoreng tepung itu dijadikan roti. Kalau mereka kasih ke Nabi Elia, mereka nggak bisa makan apa-apa, kelaparan dan mati. Begitulah kata janda itu. Adik-adik, kehiburan sama Kak Sasa mau nanya, kira-kira janda ini mau buatin roti itu nggak ya untuk Nabi Elia itu? Kira-kira mau nggak? Mau nggak ya adik-adik? Kalau adik-adik ini, Kak Sasa sama kehiburan mau nanya nih sama adik-adik. Kalau adik-adik nih dikasih roti sama papa, sama mama, hanya satu. Terus tiba-tiba ada orang lain tuh, orang asing yang nggak kalian kenal lah di sekolah. Minta dong rotinya, bagi dong. Tinggal satu-satunya. Sedangkan kamu belum makan. Kasih nggak? Ayo jujur adik-adik yang di rumah. Mau kasih apa enggak? Kak Sasa mau kasih nggak atau enggak kalau Kak Sasa di situ? Kalau Kak Sasa nggak mau ngasih. Nah kedengeran dikit lagi ah. Kalau Kak Sasa nggak mau ngasih. Kenapa? Kan cuma satu. Itu kan Kak Sasa. Adik-adik Eben Kids pasti beda jawabannya. Halo adik-adik Eben Kids yang ada di Papua, di Mentawai, di Jawa, di Sidoarjo, di Tanjung Enim, dimanapun adik-adik berada. Gimana? Mau bagi nggak? Itu mereka jawab loh. Dengar nggak? Mereka mau bagi. Lebih keras lagi. Weh, mereka mau bagi Kak. Mereka bukan ngomong Kak Sasa. Mereka bukan ngomong Kak Sasa. Mereka lagi ketik-ketik Kak Sasa. Keren banget. Hebat ya, mereka mau berbagi ya. Oh jelas dong, namanya juga adik-adik Eben Kids Ministry. Berarti adik-adik Eben Kids Ministry itu adik-adik yang beda. Beda. Mereka tuh mau berbagi sekalipun hanya satu, hanya sedikit. Mereka mau berbagi bagi orang lain. Tepuk tangan dong, hebat banget. Keren banget adik-adik Eben Kids Ministry. Adik-adik di rumah. Nabi Elia tahu kalau janda itu bingung. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Kalau aku buat, aku sama anakku bisa mati kelaparan, mati. Iya dia sih, Nabi ini bisa makan anak kami. Elia tahu itu adik-adik. Elia tahu itu. Makanya dia langsung bilang, nggak usah takut ibu, nggak usah takut. Buatlah dulu seperti yang saya katakan dan seperti ibu katakan. Buatlah roti untukku. Barulah untukmu dan untuk anakmu. Coba lo Kak Sasa dengerin baik-baik yang Elia tuh bilang, buatlah dahulu untukku. Ah berarti Nabi Elia egois dong Kak Sasa. Masa dia bilang buatlah dahulu untukku baru untukmu, untuk janda itu dan anaknya. Egois dong. Ayo. Iya sih, kelihatannya Nabi Elia egois. Oh kelihatannya egois ya? Berarti enggak? Sebenarnya enggak. Enggak, terus gimana ceritanya tuh? Karena ketika Nabi Elia bilang buatlah untukku, sebenarnya Nabi Elia itu lagi dipakai sama Tuhan untuk ngetes janda itu. Supaya apa tuh? Kakak Ibrahim nggak tahu ngetes apa? Enggak. Beneran? Tahu sih, tapi pengen tahu aja dari Kak Sasanya. Pengen tahu dari Kak Sasa. Oke.
baiklah. Nah, di sini kan dibilang buatlah untukku. Kira-kira nih, Kak Sasa nih mau nanya sama Kak Hiburan. Kenapa Elia bilang buatlah untukku dan Kak Sasa dalam pola pemikiran Kak Sasa itu sebenarnya Elia lagi ngetes janda itu karena kecenderungan manusia yang egois. Oh, manusia itu rata-rata mau hidup untuk diri sendiri, dikit-dikit untuk aku, dan aku. Gak pernah mikirin orang lain, apalagi kayak janda ini sedang dalam kekurangan. Jadi Nabi Elia mau coba-coba si janda ini, apakah dia itu mau mengutamakan orang lain? Atau dirinya sendiri sama anaknya. Berarti, gitu. Wow, hebat banget ya Nabi Elia bisa nguji kayak gitu-gitu. Iya. Terus, kehiburan paham. Nih, kehiburan lanjut nih. Ya. Berarti janda itu senang, ya. Bahagia, ya. Karena kenapa? Setelah itu Nabi Elia bilang, kalau kamu mau buat seperti itu, minyak kamu gak akan pernah kehabisan, tepung kamu gak akan habis-habis. Bentar, gak akan kehabisan dan tepung juga gak akan kehabisan. Iya. Sampai kapan? Sampai hujan akan turun kembali di Israel. Kan kemarin tuh kemarau. Oh iya. Karena Tuhan kan lagi menghukum bangsa Israel. Karena mereka nyembah berhala. Bener. Berarti sampai udah gak kemarau lagi. Berarti itu penyertaan Tuhan banget dong, Kak. Penyertaan Tuhan banget. Keren itu lama banget. sekali. Tahu nggak, setelah itu janda itu ketika dia mendengar itu, dia bahagia, dia terharu, dan nggak pakai lama-lama, dia usah nunggu waktu lama, dia langsung ambil tepung itu, dia olah, dia ambil minyak, dibuatkan roti untuk Nabi itu. Tahu nggak, Kak Sasa? Betul loh yang dibilang Nabi itu. Nggak habis-habis. Nggak habis-habis setelah itu. Nggak habis-habis. Makanya malahan mereka kelimpahan loh. Malahan tepung mereka itu banyak, malahan minyak mereka banyak, nggak habis-habis. Dan yang hebat, coba lihat. Ketika Nabi Elia itu berkata, buatlah dahulu untukku, barulah untukmu dan untuk anakmu. Hebat loh janda itu. Dia nggak mengutamakan orang lain. Dia nggak egois. Dia korbankan rasanya, dia korbankan anaknya demi mengutamakan orang lain. Kira-kira adik-adik yang di rumah mau nggak sih berbagi sehebat itu di dalam kekurangan mereka? Kira-kira mau nggak ya, Kak? Kalau kehiburan sih seperti biasa, nggak pernah ragu sama adik-adik Eben Kids Ministry. Adik-adik ini selalu beda? Selalu beda. Keren selalu banget. Is the best deh pokoknya. Andaikan kehiburan punya 4 jempol, tangannya gua kasih 4-4-nya. Coba bantu jempolnya dong. Adik-adik Eben Kids Ministry dalam hal berbagi dan kekurangan is the best. The best banget. Berarti mereka mau dong berbagi, Kak? Mau. Keren banget sih. Tapi nggak lama setelah itu Kak Sasa, anaknya jatuh sakit loh, Kak Sasa. Anak janda ini sakit. Tapi hebatnya, dia cerita sama Nabi Elia yang tadi. Awalnya dia menyalahkan Nabi itu sih. Aduh, wahai abdi Allah, kamu kesini hanya untuk menyingkapkan dosa kami aja supaya Tuhan menghukum kami. Awalnya dia berpikir kurang positif kepada Nabi Elia. Thinking. Ya, dia shock dong, kaget dong. Iya sih. Masa anak saya langsung sakit kayak gini? Bener gak? Bener. Tapi Elia tuh tahu keraguannya, kesedihannya. Elia tuh mau menghapus air mata janda itu. Dia ambil anak itu. Dia bawa ke lantai atas. Dia berdoa sama Tuhan. Elia berdoa memohon supaya Tuhan tuh menghidupkan kembali anak itu. Terus kira-kira anak itu hidup lagi nggak, Kak? Hidup lagi. Berarti yang tadinya mati hidup lagi. Tuhan hebat. Keren banget adik-adik. Iya, hidup lagi. Tapi yang hebat itu ya, kalau kakak perhatikan di kisah mereka ini. Nah, kalau sebelumnya kan janda ini menolong tuh Nabi Elia. Dia minta. Terus sekarang Elianya nolong. Keren banget, saling menolong berarti, Kak. Menolong. Lagi-lagi itu gaya hidup adik-adik Eben Kids Ministry. Keren banget dong. Dan Kak Sasa yang paling hebat, ketika anaknya sembuh, hidup kembali. Coba sama-sama boleh kita baca ayat yang ke-24 adik-adik yang di rumah, buka Alkitabnya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat ke-24. Kak Sasa baca dong sama adik-adik Eben Kids Ministry. Kak Sasa baca ya. Hitung. Tadi Kak Sasa yang hitung, sekarang gantian. Oke. Kehiburan yang hitung. Oke. 1, 2, 3.
3. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar." Wah, aku percaya bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau sampaikan itu benar. Berarti sebelum anaknya sakit, sebenarnya dia ragu-ragu. Dia nggak percaya kalau itu abdi Allah. Tapi hebatnya, yang terakhir itu, dia berarti sebelumnya itu dia nggak kenal sama Tuhan loh. Enggak. Dia nggak percaya Nggak sama Tuhan. sekali. Dia nggak sama sekali. Tapi di ayat 24 jelas banget saat itu dia bertemu dengan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan Allah Israel mampu melakukan segala hal, perkara yang besar. Hidup mati orang bukan karena kelaparan, bukan karena makanan, tapi ada di tangan Tuhan. Oh, jadi bukan karena gara-gara aku nggak makan nih, pasti aku mati. Enggak. Berarti karena Tuhan? Iya dong. Oh, oke. Makasih ya Kak, ini informasi Gitu. penting banget. Jadi bukan gara-gara makanan adik-adik, tapi karena Tuhan. Luar biasa ya janda ini. Dia dalam kekurangannya, dia bisa berbagi kepada Nabi Elia. Hebat sekali. Dia nggak punya apa-apa, tapi dia lebih mengutamakan orang lain. Kak Sasa, aku punya video loh. Oh ya? Kak Sasa mau lihat? Mau lihat gak? Kurang semangat. Mau lihat gak? Mau. Adik-adik yang di rumah mau lihat gak? Untung nggak kedengeran suaranya. Coba Kak Sasa, mungkin karena aku kurang semangat kali. Coba Kak Sasa yang ini. Adik-adik yang di rumah, mau lihat nggak video yang bakal diperlihatkan sama Kak Hiburan? Mau tuh? Mau. Ayo kita lihat. Kita hitung dulu. Kalau tadi Kak Hiburan, sekarang gantian. Kak Sasa, hitung dari 1 sampai 3 ya? Nggak usah. 3 sampai 1. Oh, kita balik. 3, 2, 1. Tada! Dari kenapa? Kenapa, Nak? Mama, Papa, Iya, Bet. Lian mau minta sesuatu. Boleh? Boleh, minta apa, Nak? Lian mau minta coklat. 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 Iya, Pak, coklat. Iya. Oke, nanti Papa beliin ya. Apa sih yang nggak buat anak Papa ini yang satu ini? Makasih, Pak. Janji ya, Pak. Oke, Papa janji. Oke. Coklat. Ya, dibeliin nggak sih sama Papa sama Mama? Tapi kan Papa sama Mama sayang sama Lian. Nggak mungkin kan nggak dibeliin. Mama, Papa. Lian lagi ngapain? Iya. Lagi duduk aja. Duduk. Iya. Lian, Papa sama Mama punya sesuatu untuk Lian. Hah? Apa? Iya. Oke, tutup mata dulu ya. Oke. Papa hitung 1 sampai 3, nanti buka matanya ya. 1, 2, 3. Coklat, makasih banget, makasih banget. Aduh, kok aku nggak dapat coklat sih? Terus aku minta coklatnya sama siapa coba? Halo. Halo, Berlian. Ya. Enggak, aku ada coklat. Dapat dari mana? Dapat dari mama papaku. Oh, dari mama bapak kamu. Iya. Boleh nggak aku minta coklatmu? Bagi gitu. Sebenarnya ini dari mama papa aku. Ini cuma satu-satunya. Tapi aku belum makan loh. Bagilah. Tapi ya udahlah ini. Gak apa-apa, buat kamu saja. Tapi aku jadi nggak enak. Karena ini dari orang tamu. Gak apa-apa, buat kamu saja. Serius? Iya. Gak apa-apa, buat kamu aja. Aku rela kok, aku ikhlas. Serius? Iya. Makasih ya kalau Ya. gitu. Surprise! Abang pulang. Juga pulang loh, Lian. Lian, abang hadiah untuk Lian. Ada hadiah untuk Lian. Apa? Aku Surprise! Ada coklat. coklat. Kakak juga. Iger banget. Iya juga. Lian. Kakak sayang sama dia. Lian, abang juga sayang sama Lian. Kakak, abang makasih. Sama-sama, Dede. Papa,
buat kamu saja. Tapi aku jadi nggak enak karena ini dari orang tamu. Tidak apa-apa, buat kamu saja. Tuhan itu baik ya. Kan waktu itu saya kasih 1 beng-beng, hanya 1. Dan sekarang udah banyak berkatnya. Makin banyak coklatnya. Wah, Tuhan itu baik ya. Wah, keren banget ceritanya Kak Sasa. Wah, menarik sekali, menarik sekali. Kak, nah tadi Kak Sasa udah ikut lihat videonya. Aku juga ikut, adik-adik di rumah juga. Kak Sasa juga tadi udah cerita-cerita nih tentang si janda di Sarfat ini sama kakak. Nah, Kak Sasa jadi kepikiran loh kalau misal nanti Kak Sasa punya sesuatu, contohnya makanan. Mainan juga? Mainan, makanan, pakaian, Duit. terus pokoknya apapun itu yang Kak Sasa punya walaupun cuma 1, Kak Sasa nggak bakal ragu buat ngasih ke orang lain. Nggak bakal ragu untuk simpan untuk diri sendiri. Enggak, buat ngasih ke orang lain. Orang lain? Iya, walaupun cuma 1. Emang Sasa mampu? Mampu? Kalau adik-adik Eben Kids aja di rumah mampu. Kan tadi barusan dengerin firman Tuhan. Iya. Wow. Terus menarik banget nih Kak Sasa. Terus. Terus nih, misalkan tadi kalau Kak Sasa punya kan walaupun cuma 1. Nah, sekarang kalau misal Kak Sasa nggak punya apa-apa, Kak Sasa nggak punya baju, Kak Sasa nggak punya makanan, Kak Sasa nggak punya apapun barang yang kelihatan yang buat dikasih ke adik-adik atau ke teman-teman Kak Sasa, tapi tetap ada 1 hal yang bakal Kak Sasa kasih. Cinta, perhatian, senyuman, kasih sayang, empati, kepedulian, sama apa lagi ya Kak? Pokoknya banyak banget. Tapi jangan hanya perhatian, kasih sayang, empati, kepedulian. Tapi kalau punya makanan ini dibagi juga dong. Dibagi dong, cuma 1 walaupun cuma 1, Kak Sasa bakal bagi itu. Percaya deh Tuhan berkati. Betul banget itu adik-adik kata Kak Sasa. Gak usah ragu untuk berbagi kepada orang lain. Ingat adik-adik ya, seperti yang di awal tadi. Kita berbagi di dalam kelimpahan biasa banget. Tapi berbagi dalam kekurangan nyenengin hati Tuhan. Tuhan bangga sama kalian. Meski kalian masih anak-anak, masih kecil, masih imut-imut kayak hiburan gitu ya. Masih imut-imut. Kita belajar untuk berbagi. Gak usah takut berbagi. Ingat, kalau berbagi itu adik-adik harus tulus. Harus ikhlas. Gak boleh hitung-hitungan. Percaya deh, Tuhan pasti berkati. Apakah hiburan gak dengar? Tuhan Yesus pasti berkati. Oh, Tuhan Yesus pasti berkati. Kalau kita ke sekolah, kita ada bekal makanan. Lumayan sih nasinya, nasi goreng misalnya. Ada teman kita di sana lihatin kita. Kamu mau? Yuk kita bagi 2 yuk. Wih, keren banget. Itu contoh dari kehiburan, keren kan? Keren sih. Ada apa contoh yang lain? Kalau Kak Sasa? Tiba-tiba kehiburan ingat 1 lagi. Kita ke sekolah minggu nih. Kita punya persembahan 5.000. Cuma 5.000. Terus ada yang 2.000. Terus teman kita di samping diam. Ternyata dia diam bukan karena sedih dan sebagainya, tapi dia minder, malu, ada persembahan. Ya, kasihan banget. Boleh adik-adik belajar berbagi. Ini persembahan kamu. Keren banget, adik itu harus dicontoh. Meskipun sebenarnya persembahan kamu juga pas-pasan, tapi berbagi dalam kekurangan, sekali lagi nyenengin hati Tuhan Yesus. Kurang keras kehiburan. Nyenengin hati Tuhan Yesus. Gimana kalau kita bilang bareng-bareng sama teman-teman? Apa yang kita bilang? Nyenengin hati Tuhan Yesus. Boleh, kita hitung sama-sama. Sekarang kita hitung bareng-bareng ya. Dari 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nyenengin hati Tuhan Yesus. Yeay, keren banget. Oke adik-adik Eben Kids Ministry dimanapun berada, saya Hiburan Harefa dan Kak Sasa undur diri, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Shalom. Dom, tadi kan Dom udah dengar cerita firman Tuhan tuh. Nah, kira-kira sekarang Dom mau berbagi nggak sama temennya atau sama temennya Dom yang nggak Dom kenal sekalipun? Gimana, Dom mau berbagi nggak? Ya pastilah. Pasti apa nih? Pasti mau dong. Mau apa? Mau berbagi. Oh ya? Iya.
Oh iya, Om mau nanya nih, sebelumnya Dom pernah berbagi nggak? Pernah? Boleh ceritakan kapan? Lepas aku bertemu dengan pemulung, aku kasih langsung uang sama makanan. Wow, Dom pernah berbagi sama pemulung? Iya. Kasih makanan sama uang? Iya. Kenapa Dom mau kasih sama dia? Karena dia kasihan. Kamu kasihan sama dia, Dom? Iya. Wow, luar biasa. Berarti kemarin aja Dom pernah berbuat baik, berbagi sama orang lain. Berarti besok-besok lebih berbagi lagi nih ya? Iya. Bener? Benar. Oke, boleh Dom ajak teman-teman sekolah minggu yang lain untuk berbagi? Ajak mereka? Hai teman-teman The Bank Kids. Hari ini Dom akan mengajak teman-teman untuk berbagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore adik-adik dan kids. Ya, pada hari ini kita mau buat kreativitas bersama dengan Kak Magda dan Kak Vita. Nah, Kak Magda, kita mau buat kreativitas apa ya kira-kira ya? Ini Kak Vita, kita mau buat kreativitas cara membuat kotak pensil nih Kak. Nah, udah ada yang jadi Kak. Cantik sekali. Bagaimana cara buatnya nih Kak? Nah, cara membuatnya itu, biasanya adik-adik penasaran kan? Jadi perhatikan ya adik-adik, namun sebelumnya tentu ada bahan-bahan yang akan digunakan. Pertama, botol aqua, double tip, lem box, kertas manggis, gunting, kertas origami, dan juga kardus. Dan yang terakhir ada penggaris dan juga spidol. Nah, adik-adik di rumah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menggunting botol aqua dulu Kak. Oke. Sembari kakak menggunting botol aqua, Kak Vita akan menggunting kardus bentuk bulat. Jadi adik-adik, botol aquanya itu digunting berbeda dengan ukuran yang satu sama lain adik-adik. Satu setinggi 15 cm, yang kedua 12 cm, dan yang ketiga 8 cm. Nah, ini adik-adik, aquanya yang 15, 12, dan 8 cm. Langkah selanjutnya, kita gunting kertas manggis ini berdasarkan ukuran yang ada. Nah, setelah digunting, kita lengketkan double tip ya adik-adik. Jadi adik-adik, untuk menutup kardus ini kita tempel pakai ini, udah digunting ya. Jadi langkah selanjutnya itu, kertas manggis yang sudah digunting dilingkari di aqua yang tadi adik-adik. Nah, untuk menutup pinggir-pinggirnya kita gunting ini. Nah, udah jadi nih adik-adik. Dan jangan lupa pinggirannya dirapikan ya adik-adik. Oke, jadi kita gunting kertas ini untuk bola matanya ya. Kita gunting bulat. Saatnya membuat mata ya adik-adik. Nah, jangan lupa berikan spidol buat bola matanya. Nah, udah selesai nih Kak Vita. Jadi sekarang kita lengketkan matanya di botol tadi Kak. Oke. Nah, kita lengketkan seperti ini ya adik-adik. Selanjutnya ini ya Kak, mulut dan alis. Iya Kak. Ya Kakak Magda yang garis ya.
adik-adik kita tempel ya. Ini di bagian belakangnya karena dia tetap tinggi. Kak. Iya Kak. Wah luar biasa ya Kak firman Tuhannya. Wow iya Kak benar. Tadi Kak sempat saya ini Kak katanya pernah nggak Kakak berbagi? Oh pernah dong. Iya saya juga pernah berbagi Kakak. Emang Kakak pernah berbagi apa? Berbagi makanan. Oh aku pernah berbagi duit Kak. Iya duitku kebanyakan soalnya jadi aku bagi-bagi deh sama teman-teman. Makan-makan bareng maksudnya. Oh, Kakak juga pernah kayak gitu Kak. Oh, berarti kita sama dong Kak? Iya dan sama. Berarti sama juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Oh pasti adik-adik di rumah juga pasti pernah berbagi. Betul. Kak. Tadi kan udah dengarkan firman Tuhan. Gimana kalau kita memuji Tuhan lagi Kak? Boleh. Kita bernyanyi. Nyanyi apa Kak? Jikalau kamu tinggal di dalam aku, adik-adik yang di rumah saya aja semua untuk bangkit kita berdiri bangkit berdiri. Kita nyanyikan jikalau kamu tinggal di dalam aku. Ayo cari pasangannya masing-masing. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam aku. Salah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam aku. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Yeay, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sekali lagi. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri dan semangat untuk menyanyikan jikalau kamu tinggal di dalam aku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu. Salah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Yeay, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Baik adik-adik, karena kita sudah mendengarkan Tuhan dan menonton kreativitas yang dilakukan oleh kakak-kakaknya, maka dari itu kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sampai pada sore hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk menyaksikan ibadah live streaming pada sore hari ini. Bahkan ada firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu yang mengajarkan kami untuk saling berbagi satu sama lain. Engkau berikan kami hati mendengarkan firman-Mu agar kami tanam dalam hati kami untuk mau berbagi satu dengan yang lain. Ya Tuhan, berkati juga anak-anak-Mu yang menyaksikan live streaming pada sore hari ini. Berkati mereka dalam kesehatan, pendidikan mereka. Tuhan mampukan melewati semua pendidikan mereka dengan baik Bapa. Maka daripada itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk ibadah hari ini. Biarlah Tuhan berkenan menyertai setiap anak-anak-Mu yang telah menyaksikan pada sore hari ini.
Kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Kak. Kenapa Kak? Kak nggak terasa loh udah 1 jam kita bersama dengan adik-adik. Aduh Kak, aku masih mau nyanyi Kak buat adik-adik. Ya, tapi Kak. Kenapa? Gimana ya Kak ya kalau udah pisah sama adik-adik di rumah? Iya memang perpisahan itu gak ada yang menyenangkan Kak. Oh iya ya Kak? Iya sedih semua soalnya. Tapi Kak. Apa Kak? Kan minggu depan bisa jumpa lagi. Iya tapi sama kakak-kakak yang lain dan berbeda pastinya. Ya minggu depan adik-adik yang di rumah gak usah sedih. Benar. Nah, kita akan bertemu lagi di hari Jumat yang sama dan di waktu yang sama. Terima kasih untuk adik-adik yang telah setia dari awal sampai akhir untuk menonton Eben Kids Ministry. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita berpisah, kita nyanyikan dulu yel-yel dong. Yel apa Kak? Yel-yel Eben Kids Ministry. Ayo kita bangkit berdiri untuk menyanyi yel-yel Eben Kids. Hey all, join in. Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Eben Kids be strong, Eben Kids be brave, Eben Kids be strong, together we be brave. Sukan pada dunia. Sukan pada dunia. Sukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Sekali lagi. Ayo adik-adik lebih semangat, kita nyanyikan Eben Kids Ministry. Hey all, join in. Hey all, join us. Hey all, join in. Hey all, join us. Eben Kids be strong, Eben Kids be brave, Eben Kids be strong, together we be brave. Sukan pada dunia. Sukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eben Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Tuhan Eben Kids, Tuhan mulia Tuhan. Bersama Eben Kids, Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Tuhan persatukan. Eben Kids be strong.